Iya. Kata beliau ahli gizi, tapi kalau kata saya dietitian karena banyak orang ngomong beliau itu dietitian katanya. Nanti kita tanyalah apa itu bedanya ahli gizi dan dietitian ataukah di mana letak sisi persamaannya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, selamat malam, sahabat ex Manov, mantan Semanov, para mantan yang saat ini mungkin tengah asik menonton, tapi ya sayangnya mungkin pada saat Anda menonton lagi tidur. Kali ini kita akan mencoba untuk bercakap dengan Kang Ides Heroman Taufik. Kebetulan beliau juga adalah mantan SMA 4 Bandung. Saya juga tidak menyangka ada orang secanggih beliau ternyata bisa satu sekolah dengan saya gitu ya. Anggap aja lah kecelakaan itulah ya. Beliau itu sebetulnya adalah seorang dietitian gitu kan. Mungkin Ahli gizi, Pak. Ahli gizi saya. Ahli gizi katanya ya. Iya. Kata beliau ahli gizi, tapi kalau kata saya dietitian karena banyak orang ngomong beliau itu dietitian katanya. Nanti kita tanyalah apa itu bedanya ahli gizi dan dietitian ataukah di mana letak sisi persamaannya. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa itu dietitian. Gimana kabarnya Kang Ides Heroman Taufik? Aduh, Alhamdulillah, panggil aja lah Ides gitu ya. Ides. Iya. Kang Ides itu lulusan SMA 4-nya tahun berapa sebenarnya itu? Saya tuh masuk 89, keluar 92. 92, waduh. Berarti sama saya tuh bedanya 7 tahun ya. Saya tuh 85 udah keluar sekolah SMA 4 itu. Jadi masih 85 ya. Angkatannya Bu Nina. Angkatannya Bu Nina bukan? Bu Nina mana tuh? Itu kepala Dinkes provinsi. Waduh, nggak tahu tuh, saya nggak tahu. Kupar saya Kupar. Jadi jarang tahu gitu kan. Malu zaman baheula waktu saya sekolah, saya itu kan biasanya di terpojok, biasanya di pojokan dan terpojok, dan memang sukanya mojok gitu. Begitulah kira-kira. Jadinya gimana tadi gitu. Gimana Pak Ides? Sekarang Pak Ides berkarir di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya? Rumah Sakit Hasan Sadikin, iya. Saya masuk Rumah Sakit Hasan Sadikin tahun 97. Tahun 97 dan sampai sekarang masih betah di sana. Sampai sekarang. Masih betah di sana atau? Alhamdulillah betah. Alhamdulillah betah ya. Memang kalau dilihat wajahnya tuh semakin cerah itu tandanya itu betah ya. Kalau makin kusut kayak saya mungkin sudah enggak betah artinya. Itu di bagian apa? Di bagian gizi ya, Kang Ides ya? Iya betul. Di Cuma gizi, tadi gizi. kenapa saya jadi di rumah sakit itu kan ada bagian garis besarnya lah, benang merahnya itu ahli gizi itu dibagi dua. Ada yang disebutkan tadi ahli gizi di ruang rawat inap. Mereka lebih dikenal dengan dietitian. Nah, sedangkan saya adalah di instalasi gizi bagian food service. Nah, cuma bagian food service ini kan belum begitu mengena di masyarakat. Jadi saya lebih cenderungnya saya mengakunya ahli gizi gitu. Ahli gizi, padahal food service gitu ya. Betul, karena kalau saya yang menjalankan bahasanya ilmu gizi diet ya, diet itu dulu waktu saya masih praktek, tapi sekarang kan sudah enggak gitu. Udah enggak praktek lagi gitu ya. Itu kalau food service itu job deskripsinya itu seperti apa tuh? Terus bedanya dengan yang di Ranap itu dengan dietitian itu bedanya tuh di mana gitu? Iya.
Jadi kalau saya yang disebut dietitian ya, dietitian itu lebih kecenderungan ujung tombaknya ahli gizi melayani pasien. Jadi dia langsung bertatap muka dengan pasien dan mengatur makanannya atau dietnya. Itu kalau kalau dietitian itu ya? Dietitian, ya. Jadi lebih banyak berhubungan dengan penyakit. Dietitian itu yang di rumah sakit. Sedangkan saya food service adalah bahasanya bagian belakangnya gitu, yang menyiapkan, menata bahasanya makanan untuk pasien. Nah, kebetulan kalau di Hasan Sadikin tidak hanya konsumennya, tidak hanya pasien saja, tapi ada dokter dan pegawai. Jadi mulai dari jenis konsumennya, jumlah konsumennya, lalu dijabarkan melalui menu dan dipesan bahan makanannya sampai diolah dan kemudian distribusikan. Itu sebenarnya bagian food service. Gitu. Jadi kalau bagian food service itu lebih luas lagi sebenarnya. Kalau saya karena saya mengalaminya sendiri gitu kan. Tetapi kalau dietitian itu lebih terfokus itu mungkin. Tapi kalau jadi dietitian itu kalau pesan makanan untuk pasiennya dengan diet yang dia usulkan itu ke food service juga gitu ya? Betul, iya betul. Dan food service kemudian menyediakannya itu mau nggak mau itu tidak ada ampun gitu. Itulah permasalahannya, seninya di situ. Seninya kalau dengan food service berhubungan dengan anggaran, lalu peraturan-peraturan sistem pengadaan bahan makanan di rumah sakit tersebut. Itu kadang ya bukan artinya dietitian tidak mengetahui, tetapi lebih mendalamnya adalah food service gitu. Nah, jadi kalau ketika seorang dietitian mengatakan nih harus si pasien harus DM 1.700 dan asupan makanannya kurang, maka dia diberi suplemen kan. Nah, suplemennya ini terkadang ada nggak di pengadaan rumah sakit tersebut atau dalam bentuk formula enteralnya tersebut. Nah, itulah bahasanya yang mengadakannya itu justru kita front belakangnya itu adalah bagian food service-nya tersebut, begitu Mbak. Terus begini, kalau umpamanya dari dietitian itu umpamanya pesan makanan dan ternyata food service tidak mampu menyediakan. Nah, kemudian apabila terjadi apa-apa, itu ada pernah nggak sih dari dietitian itu marah ngamuk-ngamuk gitu ke bagian food service gitu, karena kurangnya ini gitu? Iya, balik Mbak, yang ngamuk-ngamuk bagian dietitiannya ke food service. Itu. Iya. Iya. Tetapi kalau di rumah sakit Hasan Sadikin, alhamdulillah sih nggak pernah ada ya. Meski nggak pernah ngamuk-ngamuk, cuma ngedumel gitu. Ngedumelnya itu kita, ya itulah permasalahannya. Itu mungkin karena mereka tahu yang jadi food service Kang Ides gitu, jadi mereka nggak berani macam-macam gitu, bukan begitu ya? Enggak juga. Jadi permasalahannya begini Mbak, memang ini kadang-kadang bahasanya mereka memahami bahwa permasalahannya bukan pada timnya dari food service-nya tersebut. Gitu. Banyak disebabkan oleh faktor di luar dari instalasi gizi. Misalnya begini, yang sering terjadi adalah kita kan pakai sistem tender. Ya betul. Nah, pakai sistem tender itu yang mengadakan adalah panitia pengadaan. Nah, yang menang tender itu kan pakai sifatnya kayak di elektroniknya gitulah. Saya lupa lagi namanya, kok kadang-kadang lupa. Nah, terkadang kan rekanannya itu baru. Nah, sehingga rekanannya baru itu bahasanya masih
TikTok lah. Sehingga ketika mengadakan suatu barang, mereka tuh agak lambat. Nah, ini berimbas kepada cepatnya layanan food service ke ruangan. Itu sebenarnya yang banyak. Jadi, tetapi itu kan hanya terjadi di awal-awal saja. Itu. Jadi kalau di lancar biasanya dari Januari sampai Maret. Nah, itu adaptasinya rekanan terhadap sistem. Kalau Maret masih bertahan, ya bahasanya Mei lah. Mei masih bertahan, biasanya kesananya ya alhamdulillah berjalan. Tetapi kalau bulan Mei sudah sempoyongan lah perusahaan tersebut, entah modal, entah apa, biasanya ya kesananya ya udah bahasanya ya awut-awut gitu. Awut-awut kan gitu. Dan itu pun kalau seperti itu kenapa sih tidak dipermanenkan gitu rekanannya gitu, yang benar-benar sudah terampil, teruji. Itulah permasalahannya di sistem di rumah sakit di Indonesia ataupun sistem pengadaan di Indonesia itu harus melalui sistem tender. Nah, terkadang di beberapa rumah sakit, saya nggak akan menyebutkan nama rumah sakitnya, beda-beda benderanya. Misalnya tahun ini adalah benderanya A, lalu tahun depan benderanya B, tahun depannya lagi benderanya C, tetapi orangnya itu juga gitu. Nah, karena apa? Saya tidak menyalahkan kan kondisi tersebut. Karena apa? Kalau ganti orang itu ganti adaptasi, dan itu pun cukup bahasanya cukup deg-degan lah, karena ini tuh orangnya kompeten atau enggak gitu. Nah, karena kenapa? Karena yang mengadakan sistem tender itu bukan orang instalasi gizi, tetapi orang di luar instalasi gizi yang memang berkaitan erat dengan peraturan cara pengadaan bahan makanan. Ya, itu sebenarnya, Mbak. Tapi kan itu situasi itu juga bisa dipengaruhi oleh orang instalasi gizinya gitu. Umpamanya instalasi gizi kan sebelumnya sudah mengajukan permintaan permohonan barang spesifik. Iya, betul. Iya, betul. Nah, kalau instalasi gizi Mas, namanya spek teknis, yang jadi permasalahan kan yang menentukan, yang mengadakan tender pertama bukan orang instalasi gizi tapi bagian ULP. Nah, beruntung mereka juga sebenarnya sering berkoordinasi dengan kita. Nah, tetapi ketika tender ini LPSE namanya ya kan, kalau yang tender elektronik itu LPSE. Nah, siapa aja bisa masuk. Tapi hingga saat ini berbagai kendala itu kemudian teratasi gitu ya. Alhamdulillah bisa teratasi. Ya, teratasi karena pengalaman dan kerja sama tim, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya, tapi Kang Idris pernah juga ngalamin jadi dietitian, itu pernah juga ya? Sebelum itu saya pernah jadi Batman, Mbak. Itu maksud Batman itu kan, kalau Batman kan pagi-pagi ngantor ya, ngantor. Tapi malam kan dia keluyuran jadi Batman kan. Nah, dulu juga saya pernah jadi Batman kayak gitu dari tahun 2000 sampai 2017, Mbak. Jadi paginya saya food service, malamnya saya dietitian. Wah, gitu. Hebat benar itu. Itu padahal itu dulu ya? Dulu. Iya dulu. Iya, berhenti di 2017. Saya itu orang dulu, tapi saya nggak pernah begitu. Gitu ya. Keunggulan kehebatan Kang Ines dibanding saya, selalu yang tua itu selalu kalah cepat dengan yang muda. Iya, hebat saya selalu lah. Iya, itu dulu. Dan sekarang juga saya menjadi orang tua. Sahabat X-Manov, kebetulan Kang Ines juga adalah seorang YouTuber, di mana channelnya itu nanti ini channel saya nih. Nggak kelihatan keluar tuh. Belum ya. Iya, ini itu channelnya itu mana? Sebelah sini. Saya sebelah sini. Mana sih? Ini nanti muncul. Channelnya itu Gizides. Jadi kalau itu banyak info gizinya itu ya. Di Gizides itu. Jadi memang ini info mengenai gizi, terutama yang
gizi lah dari A sampai Z lah gitu. Dari ya, dari, ada jadi, yang memang spesifiknya, ada juga yang untuk masyarakat umumnya. Itu. Jadi kalau sahabat-sahabat Semanop berniat atau berkesempatan atau ingin sedikit-sedikit gitu kan ngintip apa itu gizi, bagaimana itu gizi, termasuk kalau Kang Ides secara pribadi saya sih nggak ngelihat di situ. Kalau koperasinya ada gitu kan. Nah, itu bisa ngintip di channelnya Gizi Des. Itu boleh beritanya bisa dipercaya dan update terus. Saya pikir itu satu hal yang kita para orang tua juga perlu belajar dari beliau. By the way, ini sampai sekarang itu Gizi Des itu subscribernya sudah berapa sih ini Kang Ides? Alah, baru Pak. Kalau dengan baru 2,45 juta ribu iya. Ribu, alhamdulillah tuh. Itu berapa tahun itu? Berapa tahun? Itu dari 2017. Dari 2017 sekarang 2021. Udah 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Ya, tetapi berkembangnya itu semenjak Covid. Semenjak Covid berkembang pesat ya. Iya, berkembang pesat. Karena kita kan kerjanya tim ya. Dimana kalau 2017 sampai 2019 lah, itu kita bikin konten-konten yang lebih kecenderungan ke masyarakat. Nah, tapi itu juga biasanya sebulan sekali. Tetapi ketika pandemi ini kebetulan kan banyak webinar, lalu di tim melihat kok ini nggak ada yang mendokumentasikan gitu. Jadi itu padahal dan Kang Ides tuh dengan jeli gitu ya, melihat ada celah seperti itu kemudian mampu memanfaatkannya gitu ya. Mantap sekali lah. Iya, salut, benar-benar salut saya paling nggak. Tapi itu bukan berarti Kang Ides kemudian bersyukur dengan adanya pandemi ini, bukan berarti begitu ya. Ya, kalau saya melihat pandemi ini dari segi positifnya lah. Ya. Jadi selalu ada positif dan negatif. Ya, dari positif negatif, tetapi saya lebih melihat dari segi positifnya. Contoh aja ya, dari segi positif. Ketika kita kan ahli gizi ya Mbak ya. Kalau ahli gizi itu ada harus mengikuti pelatihan, mengikuti seminar gitu kan. Betul. Paling kalau dulu sebelum seminar, sebelum pandemi, paling itu setahun itu saya yang di rumah sakit pusat lah kan, RSUP Hasan Sadikin, itu paling setahun itu 3 gitu kan, 3 seminar, 3 sertifikat gitu. Nah kalau selama pandemi ini ya alhamdulillah lah. Sambuan. Iya, ada 80 seminar dalam 1 tahun itu kita bisa ikutin gitu. Yang jadi masalah itu yang diterima sertifikatnya berapa itu kan? Nah itulah 80-nya. Nah ini kembali lagi ke food service Kang Ides. Waktu semasa pandemi ini nih, kira-kira ganjalan atau hambatan, ada nggak hambatan yang terjadi selama masa pandemi yang mempengaruhi kinerja food service ini di rumah sakit? Iya, bahkan boleh dibilang selama pandemi itu justru kita dalam tanda kutip di pause atau ya bahasannya digenjot ya, digenjot untuk lebih terutama ya ekstra hati-hati. Jadi biasanya kita ketika masak ataupun bekerja itu biasanya ya
yang namanya laki-laki apalah bahasanya ngoboy gitu kan. Tetapi kalau sekarang kan harus pakai masker, cuci tangan seperti itu. Nah, dan itu benar-benar dipatuhi ya itu. Iya, itu dipatuhin. Ya, tetapi kodratullah gitu kan. Maksud kodratullah tuh beberapa pernah terjadi saya di Hasan Sadikin terutama ya. Itu rekan-rekan saya bahasanya berjatuhan lah. Berjatuhan disuruh isoman. Nah, itu. Disuruh isoman. Nah, sedangkan saya kan boleh dibilang karena alhamdulillah sebenarnya ini kekuasaan Allah. Saya tidak terkena. Jadi gawe terus. Tetapi kan, nah itu masalahnya. Digawe terus. Nah, puncak-puncaknya tenaga kesehatan kan harus divaksin 3 kali. Benar. Nah, yang pertama sama yang kedua kan itu vaksin Sinovac. Alhamdulillah nggak ada reaksi itu. Jadi masih segar gitu. Tetapi ketiga kali itu kan ketiga kali ini Moderna. Ya, divaksin hari Kamis. Itu teman-teman saya udah pada tumbang tuh. Divaksin hari Kamis, hari Jumatnya itu KIPI. Itu tadinya kalau tim lengkap saya udah pasti, insya Allah udah pasti itu saya libur. Cuma permasalahannya pada si isoman dengan kata lain lah dipaksakan masuk. Itu suka-dukanya. Tapi itu kan satu. Suka-dukanya aja. Itu satu. Terus yang kedua, ini kan kalau ketika pandemi itu kan mendadak benar gitu ya. Sehingga persiapan penyediaan makanannya itu kan juga perlu adaptasi yang segera gitu. Sementara iya betul. Sementara kita tahu waktu di awal kan banyak sekali pembatasan sehingga orang susah sekali keluar itu. Itu bagaimana menyiasatinya tuh dari food service? Ya, dari food service alhamdulillah tidak mengalami kendala pengadaan bahan makanan. Itu yang saya rasakan ya. Tetapi berubahnya pelayanan ini justru bahasanya membuat kita jibaku, Mbak. Maksud jibaku tuh begini. Ketika pandemi ini belum terjadi, kita itu memberikan pelayanan itu kalau nggak plato piring kan. Tetapi ketika pandemi itu kan nggak bisa karena bahasanya kita fobia gitu ya, fobia terhadap ketakutan menularnya virus melalui alat makan. Maka itu berubah pelayanannya yang tadinya plato piring berubah menjadi makanan alat makan disposable. Nah, itu untuk pengadaan lagi itu. Betul, itu betul pengadaan lagi. Nah, itu kita berjibakunya di situ gitu. Nah, alhamdulillah mengenai alat ya kita dapat rekanan yang cukup bagus gitu mengenai alat makan disposable-nya itu. Tetapi kan kita bisa berpikir yang bahasanya kita pengadaannya biasanya di panci atau di alat makan yang sifatnya kalau distribusi namanya desentralisasi gitu kan. Itu berubah semua menjadi sentralisasi gitu. Nah, itu yang tadi. Jadi kalau desentralisasi sebelum pandemi, makan dari gizi itu dalam wadah yang besar-besar dibawa ke pantry, di pantry ditata di dalam piring lalu disajikan. Tetapi karena pandemi ketakutan atau memang takut terinfeksi pegawai kita, itu semuanya alat makannya disposable. Disposable itu sekali pakai, ya bahasanya kayak nasi dus lah, cuma bukan nasi makan dus gitu, tetapi bento namanya. Bento di plastik, lalu itu semua bento itu snack, buah, itu di satu paket kan.
Karena kan kita kalau sebelum pandemi kan bahasanya ke pasien itu bisa sampai 3 kali dalam 1 kali makan. Makan pagi, ngambil makanan, udah gitu masuk lagi snack kan. Nah, tetapi kalau masa pandemi itu sangat riskan sekali kalau kondisinya seperti itu. Jadi di paket itu kayak di plester kayak gitu, makan, snack sama buah di plester jadi satu, dikasih nama itu. Itu untuk 1 hari 1 Lalu kali gitu. Itu bukan 1 hari 1 kali, 3 kali. Oh, di plester. 3 kali makan. Yang di plester itu ya untuk 3 kali. Di plester 1 kali. Sekali makan. Berarti itu 3 kali. Nah, yang jadi permasalahannya kembali adalah hazmat, Mbah. Pakai hazmat. Itu kalau pakai hazmat bahasanya 15 menit lah, itu kita masih kuat. Tetapi ini karena pasiennya membludak, itu bisa sampai ketika hazmat dibuka, itu yang namanya keringat itu lumayan. Ya, itu pada rekan-rekan saya di rumah sakit seperti itu gitu. Jadi siksaan terjadi itu bukan hanya karena penyakitnya saja, tetapi karena alat yang digunakannya juga gitu ya, dalam tanda kutip siksaannya itu ya. Kalau kita melihatnya bukan siksaan, tapi itulah perjuangan juga di situ gitu. Tapi nggak ada gitu kan, nggak memikirkan gitu. Kira-kira hazmat apa gitu yang cocok untuk dietitian, terutama apa yang di bagian dapur, yang food service bagian dapur kan, dapur sering masak-masak nih. Kalau di bagian dapur terus panas, itu kira-kira hazmat apa gitu yang cocok gitu. Jadi gini, Mbah, kalau di dapur kebetulan kita nggak pakai hazmat. Hanya pakai masker, pakai apron atau baju kerja. Tetapi yang pakai hazmat itu adalah kita bahasanya pegawai gizi yang bagian penyaji ke pasien. Gitu. Iya, betul. Seperti itu, Mbak. Ya, itulah suka dukanya ya. Itu tapi terus kalau yang itu yang jaga malam kalau di food service nggak ada. Apa hanya kita instalasi gizi, kalau yang jaga malam kita tidak ada. Tetapi kalau di Pavilion Parahyangan itu kan pakai pelayanannya outsourcing. Ya. Ada yang jaga malam seperti itu. Ya, itu aja dulu tuh ya, Kang Ides ya. Bincang-bincangnya. Terus jadi kepada sahabat-sahabat Exmanop, kalau memang sekali lagi kalau memang mau melihat mengintip lebih jauh apa itu gizi, bisa ingat bisa diklik channelnya, di subscribe channelnya Gizi Des. Nanti ada di deskripsi, itu di deskripsi di sini deh. Itulah ya. Iya, nanti ya, itu aja. Pokoknya begitu aja, Kang Ides. Terima kasih atas informasinya. Iklan Mbah, ini Mbah. Apa tuh? Boleh. Biasanya kan sekarang ini masa pandemi ya, pandemi orang agak takut lah, agak takut ke rumah sakit ya, meskipun sebenarnya kita levelnya udah diturunkan terus menerus kan. Cuma permasalahannya saya juga sebenarnya membuka konsultasi gizi online gitu. Konsultasi gizi online. Hebat benar itu. Ya. Sifatnya ini sosial. Jadi kebetulan Google itu kan punya Google bisnis kan. Nah, jadi di Google bisnis itu ada yang namanya konsultasi gizi. Nah, itu kebetulan yang baru memanfaatkan ahli gizi yang baru memanfaatkan konsultasi gizi online melalui Google bisnis itu baru saya gitu. Itu. Tetapi kalau misalnya bisa juga di inbox di FB
ataupun ya bisa ditanya di bagian deskripsi atau bagian komen di channel YouTube saya. Itu saja sih, Mbak. Tapi itu nanti saya minta itunya ya di Google Google Business. Google Business. Iya. Kita nanti saya share di FB juga gitu ya. Biar nanti saya taruh di deskripsi biar kalau ada yang penasaran, termasuk mungkin ada yang mau kirim bunga juga boleh lah ke Kang Ides, bunga apa aja gitu. Ya gitu adalah ya, nanti sahabat Asmanov keterangan lebih lanjutnya tentang yang barusan Kang Ides bilang itu insya Allah akan saya tulis di deskripsi. Lalu silakan teman-teman sahabat-sahabat Asmanov untuk men-subscribe channel YouTube-nya Kang Ides ini supaya lebih maju, dan mari kita doakan supaya beliau jadi manusia beneran. Gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.